Kebakaran terjadi di kantor Teradron di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Warga berusaha memadamkan api bersama dengan petugas pemadam kebakaran, sementara ambulans menuju lokasi untuk melakukan penyelamatan korban. Baik rekan sekalian, jadi terkait dengan peristiwa kebakaran di Teradron ini, saat ini sudah pukul 17.00. Terakhir angka korban adalah 22, di mana 7 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Saat ini dari Damkar sedang merapikan alat-alat, dan nanti setelah semua rapi, maka petugas kepolisian akan mulai melakukan olah TKP awal. Bersama Lapor sudah hadir untuk mencari sebab dari kejadian kebakaran ini. Dan untuk ke-22 korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, dan dalam proses evakuasi tadi juga terdapat beberapa petugas yang terluka karena pecahan kaca dan sebagainya. Kita doakan semua bisa sehat dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Saya rasa gitu. Jadi kita selesai ini, kita akan lanjutkan dengan olah TKP awal, dan tentunya kepolisian akan membuat posko di Rumah Sakit Polri untuk membantu pada para keluarga korban untuk bisa diserahkan segera kepada korban setelah dilakukan identifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri. Dan Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya juga akan membuat posko di lokasi ini, tentunya bagi keluarga-keluarga korban lainnya yang karyawan dari Teradron ini yang mungkin belum kembali maupun belum memberikan kabar kepada pihak keluarganya. Nah, ini kami akan coba telusuri, dan nanti juga akan kami sisir ulang terkait dengan lokasi kejadian ini. Saat ini juga masih kondisi masih pekat, petugas juga belum bisa masuk. Nanti kita akan laporkan perkembangannya. Pak, ini kan korbannya banyak banget, sampai 22, Pak. Ini kenapa sih, Pak, dugaan awalnya? Apakah memang korban ini terjebak karena dugaan awal kebakaran di lantai 1 awalnya, atau seperti Jadi apa? berdasarkan keterangan para saksi-saksi, memang sumber awal itu adalah di lantai 1. Kemudian api tidak bisa dipadamkan meskipun sudah dicoba menggunakan beberapa apar, ya. Kemudian asap sudah mulai naik ke lantai 2, 3, dan seterusnya, sehingga mungkin oksigen juga kurang, sehingga banyak yang meninggal karena lemas kehabisan oksigen di atas. Namun demikian, nanti terkait dengan sebab kejadian kebakaran ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Tentunya butuh scientific investigation, ya. Proses evakuasi ke atas itu memang sempit, Pak, sehingga tidak bisa. Memang jalan tangga, tadi keterangan dari para damkar, memang tangga tadi sempit, ya, untuk bisa naik ke lantai rooftop. Rata-rata tadi yang selamat adalah yang menggunakan evakuasi dari lantai rooftop. Mereka naik ke atas, kemudian baru nyebrang ke gedung sebelahnya. Nah, itu yang bisa diselamatkan. Sebagian mungkin sudah lemas, tidak punya tenaga untuk bisa ke rooftop. Gitu ya. Korban terbanyak ditemukan di lantai berapa, Pak? Tadi ada variatif, ya, nanti kami telah lagi. Tapi rata-rata di lantai 3, 4, dan 5. Termasuk tadi 6 yang paling rata, kalau dari 6 itu bisa langsung ke rooftop. Kedua tadi yang 1 orang terakhir, ya, itu yang ada di lantai 6. Lift juga sudah dibuka, tidak ada korban. Tentunya kita semua berduka, kepolisian juga berduka, semua berduka. Semoga korban semuanya diterima amal ibadahnya. Terima kasih. Pak, masih ada kemungkinan korban yang di lantai 6 atau 7 masih ada nggak, Pak, tadi? Sementara ini korban terakhir tadi 22, nanti selesai semua dibereskan, setelah TKP bisa dimasuki oleh petugas, nanti kita akan sisir ulang lagi, ya. Terima kasih. Api udah benar-benar padam. Ya, sudah. Susatyo menjelaskan, api membesar dan membuat asap naik ke lantai 6. Dalam momen tersebut, penyisiran terus dilakukan untuk proses evakuasi korban dan memadamkan api. Proses evakuasi dilakukan sambil beradu kecepatan dengan api dan asap yang terus menyebar. Para karyawan di gedung tersebut berusaha menyelamatkan diri, bahkan hingga menuruni tangga dari ketinggian. Dari sisi yang lain, karyawan berlari ke atas gedung sambil meminta pertolongan. Sementara yang lainnya menyelamatkan diri menggunakan tali. Tim Kompas TV di lapangan menemui salah satu warga Kemayoran yang menceritakan bagaimana detik-detik gedung tersebut dilalap oleh api. Pada saat itu tadi tuh sekitar pukul 12.45 kalau nggak salah, ya, itu emang api tuh asapnya udah tinggi banget, kelihatan dari rumah warga di belakang. Terus juga kita dari
warga, ada yang teriak-teriak bahwa ada kebakaran di ruko ini, terus juga ada warga yang emang langsung lihat ke tempat kejadian, ada juga yang mereka juga takut ketika rumahnya itu nyamber ke belakang, kayak gitu sih Kak. Ini jaraknya antara pemukiman rumah Anda dengan gedung memang ada jarak atau memang dekat? Ada jarak, itu sekitar mungkin 100-200 meteran mungkin dari sini. Iya. Bagaimana ketika siang itu berarti sebelum melihat ada asap begitu yang begitu tinggi tadi Anda sampaikan, ada mendengar suara ledakan atau suara yang begitu keras? Kalau misalnya mendengar suara ledakan itu enggak sih Kak ya, karena mungkin jaraknya juga. Tapi kalau misalnya kita ngeliatnya tuh asapnya itu udah tinggi dan emang dari belakang itu kelihatan banget, udah tebel kayak gitu sih Kak, iya. Itu pada saat tadi kan Anda bilang ditakutkan akan menyambar ke pemukiman. Nah, ini dari warga bagaimana? Apakah kemudian bersiaga juga takut api menyambar? Atau? Pasti bersiaga ya, karena emang di belakang itu udah semuanya hampir kayak yang pada ngeluarin barang-barang berharganya, seperti kayak mungkin sertifikat rumahnya sih, kayak gitu sih Kak. Iya. Masih dari lokasi kejadian, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, petugas masih berada di lokasi untuk melakukan pendinginan dan memastikan lokasi telah aman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung datang ke lokasi melihat bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi. Ia menyayangkan dalam gedung kantor Teradron setinggi 6 lantai tersebut tidak ada jalur evakuasi yang memadai. Saya bersama dengan TNI dan Polri hadir ketika kebakaran yang terjadi di tempat ini bersama dengan Damkar, Wali Kota Jakarta Pusat. Tadi saya mendapatkan laporan nanti untuk untuk jumlah korbannya, biar Pak Kapolres yang akan menyampaikan. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Untuk lebih lanjut kami minta pada Pak Kapolres untuk menyampaikan. Nanti Pak Kapolres yang menyampaikan ya. Pertemuan sementara dari Pak Gubernur apa Pak tadi setelah melihat? Ya nanti detailnya Pak Kapolres karena itu substansinya beliau yang bertanggung jawab ya. Ada evaluasi nggak sih Pak untuk standar gedung ini di Jakarta yang seperti ini agar tidak ada? Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Evaluasinya bagaimana nih Pak? Ya nanti kita indikan. Ada sanksi untuk pemilik perusahaan Pak mungkin? Nanti kepolisian yang akan. Ya. Pak, ada santunan Pak dari Pemprov? Korban meninggal dunia. Untuk santunan korban meninggal dunia? Pokoknya semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan. Mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Nah, hal-hal lain, hal berkaitan dengan peristiwa di lapangannya, jumlah yang meninggal, peristiwa apa dan sebagainya, tentunya ini kewenangan tanggung jawab Polri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Pada Selasa 9 Desember 2025, sebanyak 22 korban telah meninggal dunia akibat dari kebakaran tersebut. 3 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Terima kasih Bapak Kadungkit. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kadungkit tadi bahwa ada 3 korban meninggal yang bisa kami identifikasi sampai pada saat ini. Kami sampaikan untuk kantong jenazah dengan nomor 005 cocok dengan data antemortem nomor 017 teridentifikasi sebagai Rufaida Lati Bunisa. Berikutnya kantong jenazah dengan nomor 006 cocok dengan data antemortem 005 teridentifikasi sebagai Novia Nurwana. Berikutnya yang ketiga kantong jenazah nomor 007
cocok dengan data nomor PEM nomor 006, teridentifikasi sebagai Yoga Valdier Yasser. Demikian ketiga korban meninggal yang bisa teridentifikasi sampai saat ini. Diketahui dari kebakaran itu, seorang wanita hamil dengan usia kandungan 7 bulan juga turut menjadi korban meninggal dunia. Nggak bawa apa-apa aja mas, cuma ditanya ciri-ciri fisik aja, sama paling identifikasi ya seperti identitas diri. Identitas diri. Oh. Mohon maaf kalau untuk mas sendiri yang jadi korban. Saya suami. Saya istri, berarti istri mas ya. Itu mohon maaf informasinya lagi hamil mas. Ya. Berapa bulan? 7 bulan. Udah 7 bulan.